Suara dengarkanlah aku, apa kabarnya pujaan hatiku. Kembali lagi di Ngasur 4.0 di jam 12 malam kata. Jam 12 kan jam 10. Dang jang 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 jang. Tan 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 tan. Ini lo bisa jadi kayak alat anunya biolanya. Ini lo kecapi boy. Kita lagi sekarang. Sesando dari Nusa Tenggara Timur. Win, pembahasan itu malam ini ada dua pembahasan Win. Oke, pembahasan yang pertama, seberapa besar sih pengaruh dari sosial media itu terhadap kemarin kita bahas politik tuh. Nah, kita melihat kita melihat fenomena terhadap politik lah dengan kekuatan sosial media. Terlepas bukan demo ya, tapi jangan demo. Apapun itu, kayak contohnya undang-undang ITE, ITE dan segala macam sepengetahuan kita aja. Gimana? Kamu seberapa besar pengaruh sosial media? Kalau aku salah satunya. 1, 2, 3, 4. Na 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 na. Yeah. Na 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 na. Wuhui, Ramadan telah tiba. Artinya Ngasur ada tuh kalian. suka. Obrolan tanpa arah. Makanya Nontonnya ngasur sajalah. ada kami berdua. Yang kenal Mulai dari SMA. siapa? Pastinya Aswin Ruhman. Bahasnya Tema yang semahunya. ngasur. Ngasur. Mari nunggu sahur. Sahur. Gabung dengan kita. Kita Ceritalah saja. Ngasur. Ngasur. Mari nunggu sahur. Sahur. Gabung dengan kita. Kita. Ceritalah saja. Pam pam param pam 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 param pam 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 pam. Tenenet net. Yeah. Karena aku ngikutin stand up ya. 2017 tuh ada kasus Aco. Ya. Aco tuh sebenarnya juga dia lahir Jakarta, tapi dia sebenarnya orang Timur kan, maksudnya Sulawesi kan, orang bapak ibunya. Nah, Aco saat itu dia nulis di blognya gitu. Intinya dia nulis tentang dia keluh kesah terhadap apartemennya. Pokoknya aturan-aturan nggak sesuai, ya kan. Tapi dia di situ bagusnya dia nyampaikan data. Contohnya misalkan dia bahas tentang aturan-aturan yang berubah, dia ada fotonya tuh, kayak bentuk kwitansinya segala macam. Nah itu, jadi sebegitu besarnya pengaruh undang-undang ITE. Nah saat itu kan Aco itu aku masih ingat tuh ada posternya dia, mukanya kayak muka melas. Baru di situ intinya poinnya itu Aco tidak bersalah. Nah gerakan itu besar, nggak selang berapa hari kan, tahu-tahu kasusnya hilang. Kasusnya hilang aja. Dan ternyata menurut pemaparan Aco, ya udah akhirnya dicabut ininya laporannya. Karena dia bilang kayak gini, ini statementnya Aco bagus banget. Dia bilang undang-undang ITE itu kalau misalkan kita mencemar, kan itu pencemaran nama baik saat itu yang dilaporkan. Tapi itu nggak jelas. Karena apa? Karena kan yang dia keluhkan adalah apartemennya, tidak menyebut nama orang. Seperti itu. Dan itu benda mati, dan undang-undang ITE tidak bisa ngenai benda mati. Tapi coba kita ingat nggak kasus siapa itu yang dia ngomong di sosial media tentang dokter, aduh lupa lagi aku, Ibu Parti siapa ya, pokoknya ada tuh kasus tuh. Pokoknya saat itu tentang rumah sakit gitu. Dia di rumah sakit tapi dokternya yang mengadukan kan, nggak setuju dengan ininya, statementnya si pasien itu kayak gitu. Nah jadi intinya di situ tuh aku melihat itu salah satu contoh pengaruh besar sosial media. Ya, karena kan hampir semua stand up ya buat postingan itu juga kan, bersama Aco gitu. Itu salah satunya lah. Hal lainnya itu terjadi pada teman kita sendiri sebenarnya, ya kan? Ya sampai kembali lagi ke bahas itu lagi ujung-ujungnya. Tapi intinya faktor dari sosial media ini betul-betul membuat dia harus hilang. Bahkan pengakuan terakhir udah hampir selesai. Kalau benar-benar saat itu nggak ada orang, nggak ada tempat lari,
Dia kan sebenarnya itu, kalau dia udah merasa nggak bisa lari tuh, makanya dia bilang mau akhiri aja, tapi syukur saat itu dia dapat tempat lari, bersembunyi lah istilahnya. Iya. Segitu besarnya itu faktor sosial media. Jadi itu kan dampak baiknya, satu dampak positifnya ya itu Acok bisa terselamatkan ya dari undang-undang karet nih. Nah dampak buruknya kita pernah tahu sendiri, teman kita hampir mengakhiri selesai gitu loh, karena betul-betul dipermalukan ya, betul-betul dipermalukan secara terbuka. Aku sih yang pertama gini boy, kalau aku mau bahas dua hal dulu. Yang pertama UU ITE. Oke. Diterapkannya UU ITE di Indonesia itu adalah dengan cara yang begini ya hari ini ya. Yang sedikit-sedikit lapor itu adalah salah satu kemunduran dalam demokrasi. Ya jelas lah. Jelas, sepakat. Ya. Apa ya? Aku tuh menurutku boy, ini sangat bertentangan bagi orang yang betul-betul mengedepankan kebebasan berpendapat. Ya kan? Selesai. Berarti ya Indonesia di situ-situ aja sampai kapanpun. Makanya aku bilang ya ini mungkin cara-cara negara berkembang gitu, yang masih membatasi rakyatnya dengan aturan yang seakan-akan membuat negara itu agar terlihat baik-baik aja. Ya kan? Jadi apa ya, kebebasan bicaranya dibungkam. Itu sudah banyak lah dibahas di mana-mana lah. Itu ya kalau UU ITE ya, kita nggak usah bicarakan lah maksudku. Bebas yang tidak bebas lah sebenarnya. Ya sebenarnya kita nggak bebas kok. Ya. Negara kita ini nggak bebas berpendapat gini. Declare mereka kan bebas. Selama tidak menyinggung siapapun itu bebas. Dan itu aja, ya kan? Karena pada saat kamu tersinggung, kamu bisa pakai itu kan? Itu jadi bebasnya adalah selama orang tidak tersinggung dengan apa yang kamu katakan, berarti itulah kebebasan berpendapat. Itu ya, itu kesimpulan akhirku lah. Itu yang pertama. Yang kedua, dampak media sosial adalah ya kita sudah sering bahas sih boy sebenarnya. Bahkan di kita off cam gitu, kita ngomong berdua sering ngobrol kan tentang. Ya jangan di sisi lain kayak kemarin boy, kamu apa ya? Nggak mungkin lagi kita betul-betul tidak mengikuti zaman gitu. Ya mungkin bapak aku aja belajar pakai YouTube boy. Hanya untuk dengarkan lagu-lagu lama. Oke, sama. Nggak bisa lagi kan kamu. Betul. Memang dia mau pakai radio, sudah nggak bisa gitu. Pada akhirnya orang tua kita pun, tapi bapakku nggak pakai WA, bapakmu juga gitu kan? Iya, nggak. Ibumu pakai? Pakai kan? Nah aku juga pakai. Biasanya orang tua kita, apalagi orang tua kita yang 60 tahun. Kalau bapak. Iya nelpon. Iya. Nah itu kan orang tua kita tuh susah boy sebenarnya untuk ngikutin, tapi karena keadaan dia dipaksa kan. Efek baiknya adalah ya dia bisa dapatkan hiburan dengan cepat dan instan kan, tanpa harus nyari nyetel kaset kayak zaman dulu pas segala. Tapi ya dampak negatifnya kan ya kayak teman kita kemarin kan. Iya. Walaupun sebenarnya itu konsekuensi logis dari dia mendeklar apa yang terjadi sih. Ya kan? Iya. Harus dipahami lagi bahwasanya konsekuensi logisnya adalah pada saat kamu berani buka, ya orang bakal nyerang udah gitu aja. Iya. Meskipun banyak juga sebenarnya yang mendukung. Iya sih. Ada lah beberapa. Ya, selalu ada lah. Nah, tapi gini, seberapa kuat sih sosial media itu menggiring gitu loh, memperkuat opini orang itu yang belum tentu benar, tapi bisa seolah-olah tampak jadi benar. Apa coba menurutmu contohnya? Kayak contohnya apa ya? Aku ada contohnya. Apa? Kamu dulu. Kalau aku contohnya tuh kayak misalkan apa ya? Sebenarnya karena terlalu banyak sih. Aku deh, ya. COVID itu konspirasi. Iya, betul. Penggiringannya ngeri kan? Iya. Nggak sedikit loh yang dukung jaring gitu kan, boy. Iya, betul. Ada akun telur dulu tuh. Saking debatnya kan. Banyak kan ngikut kan pada akhirnya kan. Yang tiba-tiba itu masih rame-ramenya, COVID masih tinggi banget, belum Omikron lah ya. Buka masker di mall. Bilang ini apalah. Ada pesawat lewat Samarinda waktu itu, boy. Oke. Siang-siang, boy. Kamu tahu kan? Iya, ini. Nah, ini salah satunya nih, benar. Iya kan? Itu dibilangin apa? Itu virus COVID ke apa kak? Chip Omikron. Ya kan? Ada lagi yang bilang badan kita disuntikkan chip. Memang saat itu semingguan orang-orang pada sakit. Percaya, boy, tapi orang percaya. Itu bilang sakit. Nah, maksudnya anjir, tapi pas kamu buka ini banyak jadi oh iya benar. Terus kamu tanya aku apa contoh satu, aku bingung gitu. Karena terlalu banyak, Win.
Ya aku kan kalau yang COVID itu boy banyak orang sakit semingguan, aku bisa bilang sih histeria massal kalau dibilang di psikologi ya. Ketakutan akan sesuatu hal yang dirasakan sekelompok orang ya, itu bakal begitu. Ada kok dulu kayak di mana di zaman di Flu burung tuh pernah boy. Pernah. Jadi flu burung tuh lagi naik tingkat tinggi. Orang pada flu boy. Jadi orang pada takutan. iya Di rumah semua. ya histeria massal. Itu pas kapan tuh? Mungkin kita SD kayaknya. Flu burung tuh. Ya histeria massal kalau kami bilang gitu, histeria massal apa ya? Ketakutan yang tersebar di sebuah kelompok mengakibatkan apa ya? Ketakutan itu menjadi sugesti pada dirinya dan pada akhirnya dia merasa bahwasanya dia begitu. Masuk ini sesuai dengan pembahasan kita, ingat gak? Kalau kata mama kita kasih teh sembuh. Iya. Ya kan? Betul. Kan sebenarnya kayak sugesti, intinya sugesti ya. Sugesti. Jadi mempengaruhi ya. Ya di abad pertengahan tuh yang apa yang wabah ketawa ada. Itu tuh cerita-cerita zaman dulu kayak gitu kan. Sebab sebenarnya itu gitu. Itu komedi sampai segitunya boy. Iya, Hanya karena mereka baca di sosial media, pasti di sosial media lah. Iya. Hanya dengar di sosial media, akibatnya mereka sakit padahal mereka nggak kenapa-napa gitu. Iya, betul. Tapi khawatirnya udah berlebihan. Ya kan? Apalagi yang menggiring opini minyak goreng langka gitu. Hari ini bakal naik. Langsung panik buying semua. Ya kan? Dan Sebegitu. ternyata pelakunya dekat ya, orang Dekat. dekat. Padahal Makanya sudah dibisikin kan, udah bilang, Iya, Pak. dulu. Dia udah bisikin, Pak, saya loh pelakunya. Padahal dia ngomong iya, gitu. anjir. Aku apa boy? Aku nonton kan. Pak Dirjen. Enggak, aku nonton kan. Ironinya ya anjir. Iya. Kaget aku. Plot twist lo. Anjir, plot twist mana lo? Anjir. I am mind blowing Kalian udah. Interstellar boy kalah. Mind blowing boy. Parah boy. Tapi gini, Wen. Tapi sebenarnya udah banyak sih dampak-dampak buruknya, pasti udah banyak. Tapi menurut kamu nih, kita ngomong ini deh. Kita ngomong di 2024 deh ya. Maksudnya ke 2024. Apa kira-kira kayak menurutmu kemungkinan buruk terjadi karena sosial media yang semakin cepat ini? Karena gini, kalau dulu kan mungkin dulu orang sudah banyak mengumpat kan. Cuman bedanya nggak seblow up sekarang. Karena terlalu cepat perkembangannya, mudah diakses orang tua juga yang istilahnya dalam tanda kutip kurang nggak bisa dibilang kurang tepat juga ya dalam dia bersosial media kan, Kurang teredukasi. teredukasi. Iya, orang tua tuh kurang teredukasi. Iya. Facebook kan tempatnya orang nyampah kan, tempatnya orang-orang tua baru muncul kan. Iya. Yang mana itu seperti kita yang waktu SMP. Iya. Cuman bedanya aku dengan sadar penuh bahwa aku nggak ada status kayak nyumpah-nyumpah. Iya, aku Sosial enggak ada. media. Iya, aku enggak pernah sih dari dulu. Tapi ada temanku. Kalau di Facebook, aku tahu kalau di Facebook itu ada dulu memang. Temanmu boy, Iya, temanmu, aku tahu juga tuh. Aku selama ini pakai Facebook enggak pernah ngomong kasar gitu. Aku apa ya? Karena sejak awal aku ngerti aku mau pakai itu buat apa gitu dah. Nggak salah. Itu ngebentuk kita yang sekarang. Iya. Di Instagram apa enggak? Iya. Kamu Instagram ya udah kamu posting hal-hal yang kamu sukai kan? Iya. Fashionmu segala macam ya kan? Aku ya saat aku mau posting gitu loh. Iya. Tapi nggak ada sesuatu hal yang aku posting untuk menunjukkan misalkan aku merendahkan orang lain, Iya. aku ingin menyudutkan orang lain, nggak ada gitu. Jadi kamu tadi ngomong apa 2024? Ya maksudku ada kira-kira ada nggak menurutmu prediksimu aja nih yang bakalan hal-hal yang benar-benar dengan kekuatan sosial media ini betul-betul jadi besar gitu loh Iya, 2 kali lipat lebih bangsat sih. kemungkinannya. Iya, bahkan lebih. Tapi nggak mungkin tahun depan ya. Ngepet aja kamu mundur terus, buat apa mundur? Itu aku yakin boy. 2 kali, 3 kali, 4 kali lebih bangsat daripada hari ini. Iya, kalau dipikir-pikir Kasar loh, memang bangsat boy. kemarin Ade Armando itu menggunakan sosial media betul-betul untuk menyuarakan yang menurut dia benar, sampai pada akhirnya yang menurutnya dia benar dia kena dampak dari ini. Kalau jadi gini, tidak dibenarkan kasus pemukulan, tapi ada juga yang bilang apa yang terjadi pada Ade Armando itu salah satu bentuk kegagalan proses demokrasi. Maksudnya dia tujuannya ingin menyampaikan A misalkan, tapi nggak semua orang sepaketin itu. Nah cuman yang salah adalah tidak dibenarkan pemukulannya, meskipun orang tidak sepakat gitu loh. Tapi makanya ya itu kurang edukasi sih boy.
Aku makanya kayak Hancur ya sosial media. satu kayak Adi Armando gitu boy ya. Memang banyak sih kalimatnya yang nggak, aku mayoritas nggak sepakat. Iya. Aku mayoritas nggak sepakat. Tapi ya kayak Menggiring kemarin, juga kan. kayak kemarin aku nggak juga komentar gitu, nggak hate juga, ya kan. Minimal gini sih. Minimal aku tidak melakukan apa yang jadi sarannya dia, opininya dia, itu sudah cukup sih. Betul. Udah gitu aja kalau aku yang bisa aku lakukan ya. Kalaupun mau berkomentar ya konstruktif lah. Dan kita kan malas boy, Betul. malas kan. Aku kan cuma dua pilihan, mau berbicara konstruktif atau malas gitu. Nah di malas ini dibagi jadi dua lagi kan. Malas diam aja, Iya. atau dua satu kata aja bangsat. Muak sudah kan, karena capek muak. Nah kan itu kan. Jadi ya gitu terus sih boy, makanya. Tapi apa yang harus kita lakukan dengan sosial media? Sosial media ini kita pergunakan seperti apa sebaiknya? Ini maksudnya minimal untuk kamu, untuk ke kawanmu lah. Aku sering ngomong sama kamu nih boy, yang penting kamu harus mau ngapain sih di sosmedmu. Ya sama aja ya, intinya konsep Ya. itu juga ujungnya. Ya aku Ya. aku di sosmedku Tahu di IG-ku mau ya ngapain. mau begitu aja. Bukan berarti aku tidak peduli dengan hal-hal yang terjadi di luar sana gitu. Aku cukup tahu aja, ya kan. Kalaupun bersuara ya aku bersuara dengan caraku sendiri. Memang aku harus tulis track-track di sosmed Iya. gitu. Mengikuti kan bukan berarti harus terlibat kan. Ya dengan tidak sepakat dan tidak melaksanakan apa yang dia opini yang dia sampaikan atau tidak mengaminkan, kurasa itu sudah cukup sih. Sepakat itu. Ya kan? Itu. Apa ya kalau orang bilang dogma sih boy. Oh yes, benar banget tuh. Kamu tau dogma? Ya tahu lah. Apa? Dogma itu kan kayak ajaran-ajaran. Kalau paling mudah itu biasanya orang nganuin itu dogma itu dihubungkan dengan agama biasanya. Iya. Jadi kayak sudah mendarah daging. Jadi kalau dogma itu udah sampai di orang tuh ya udah, orang tuh bisa auto gitu nah. Itu apa ya, fanatisme yang berlebihan tuh justru Betul. begitu sih. Aku sempat ngomong sama Jamal waktu itu tentang dogma. Aku baca buku-buku yang berhubungan dengan dogma tentang apa ya, penekanan sesuatu hal kepada orang lain, Ya. yang implikasinya adalah A, B, C, D. Salah satunya tadi boy, anti kritik, Iya betul. auto serang, tidak terima perbedaan, menutup sebuah kebenaran baru, yang kayak gitu-gitu kan. Iya. Ya makanya kalau Makanya nggak kaget kalau dogma itu dikaitkan dengan agama. ya makanya dogma begitu, dogma tuh makanya nggak hanya di agama sih menurutku hari ini, tentang bagaimana kamu berperilaku di sosial mediamu, berperilaku di masyarakatmu, itu sudah jadi dogma gitu. Jangan sampai elemen-elemen itu nggak ada lagi di diri kita boy. Tapi intinya memang benar sih, kembali di kita harus tahu apa yang mau kita lakukan. Sejak awal itu Cepat betul ya perkembangan ini. aku selalu kok boy ngomong sama, aku kan kebetulan sama adik-adik pramuka tuh SMP gitu ya. Aku dari umur mereka aku sudah bilang, intinya kalian ngerti mau ngapain. Iya. Aku nggak peduli masa depan kalian gimana. Iya. Ya. Ini sebenarnya ini menurutku ya, setelah aku pikir-pikir dan aku nemukan esensi dari kata-kata itu. Sebenarnya kata-kata itu penuh esensi menurutku ya. Karena aku bilang terlepas dari doktrin-doktrin yang dilakukan orang tentang memberilah, jangan mencari. Ini yang lebih penting. Kamu tahu dulu deh mau ngapain. Iya, aku tuh mau ngapain? Anjay. Susah boy kalau kamu udah tahu mau ngapain boy. Betul. Ya, Iya, yang malam itulah. malam aja aku kadang-kadang mikirkan kan, pagi aku mau ngapain, siang aku mau ngapain, malam aku mau ngapain. Ya aku pikirkan aja belum tentu kulaksanakan gitu nah. Tapi enggaknya rencana-rencana itu sudah ada dulu. Betul. Terlaksana atau tidak kan nanti dulu gitu, lihat keadaan. Iya. Jadi wajah sosial media itu ya tergantung siapa yang memakai kan, siapa yang menggunakan. Iya sih. Dan otomatis sosial media ini juga berpengaruh loh dalam urusan politik. Karena itu yang memperkencang kan, mempercepat semua itu kan itu. Dan dampak buruknya adalah hoax, tentunya dong. Sosmed itu kayak apa boy? Bensin aja. Gimana tuh? Bensin aja. Ini opininya nih. Ini sosmed nih. Iya. Boom, ya kan? Iya. Makin meledak kan. Dia nyebarnya cepat kan? Tergantung. Supaya terlihat kan. Tapi dua sudut loh. Nah. Itu kalau misalkan dijadikan alat bahan bakar ya. Tapi kalau dijadikan untuk berkendara juga semakin laju kan. Nah, iyalah, Iya. oh, jelas lah. Makanya bisa dipakai buat apa juga, liquid Bisa. kan. Iya. Jadi bahan bakar bisa, jadi bahan peledak bisa, ya kan? Jadi apapun bisa. Jadi apa ya boy ya? Intinya adalah nggak bosan-bosannya sih kita bilang ya. Apa?
orang perlu bertanggung jawab akan sosial medianya. Iya sih, makanya. Gitu kah? Iya. Tapi aku kurang sepakat loh. Apa kenapa? Enggak, maksudku aku bukan kurang sepakat, apa maksudku Oh ya, aku tahu udah maksudmu. biar aja gitu loh maksudku. Iya, aku harus ada orang yang kita tertawain. Tapi Gitu loh. enggak gini, aku tuh mikirnya gini, Boy. Aku cari ada sensi lucunya gitu loh, memang enggak? Sosmed tuh kayak hutan rimba aja sudah. Iya. Nah, itu aku sepakat kali itu tuh. Sosmed tuh kayak hutan rimba aja. Jangan berharap kebaikan murni di sosial media gitu dah. Jangan juga berharap bahwasannya nggak ada yang baik di sosial media. Iya, iya. Karena seperti temanku bilang kan, nggak bosan apa share kayak gitu segala macam, takut dibilang ria sama orang. Ya, itu urusan orang. Ya kan, yang penting aku punya tujuanku sendiri, berbagi, ya udah berbagi aja. Mau orang nangkap apapun ya terserah, seperti itu. Ya itulah sosial media. Ya makanya ya, contoh kayak di IG ku gini kan aku ya palingan fashion boy, jam tangan yang jadi leather goods. Tapi ada poin dari ini loh. Poin dari ini sebenarnya sosial media itu bisa kita bentuk. Iya. Kita, dan seharusnya kita lah sebagai nakodanya yang mengatur. Iya. Bukan kita yang mengikuti. Nah, problemnya adalah sosial media ini kan hampir semua pakai AI kan. AI. Ya, jadi dikit-dikit itu kita diarahkan apa yang sedang kita cari, apa yang lagi kita obrolin nih. Tiba-tiba nanti yang masuk di explore kita itu yang kita lagi obrolin. Ya, mungkin itu. Tapi kita juga bisa mengarahkan sebenarnya. Ya dengan cara salah satunya mungkin kamu like semua foto-foto tentang perjaman, fashion, ya fashion lah. Jadi ujung-ujungnya nanti akan itu yang masuk di explore-mu itu. Nah ya makanya apa cara aku mengurangi hoax itu sebenarnya justru dengan hal begini. Ya yang kamu tahu. Yang lebih baik aku tahu apa yang mau ku tahu. Ya betul. Aku bakal cari tahu kalau aku memang mau cari tahu. Iya kan? Kita lo gitu-gitu aja, Boy. Betul. Ini udah habis, Boy, kalau di Panu, Boy. Betul. Karena memang panjang ini bisa kemana-mana. Ini cabangnya banyak aja. Iya, betul. Ya kan, kemana-mana bisa kamu bahas. Iya. Jadi mungkin itu dulu, Boy. Iya. Kita potong aja. Sosial media. Iya. Oke. Peace.